Halo Om Tante sekalian, ketemu lagi dengan saya Om Oki di sini. Jadi rencananya saya ingin bikin video jawab-jawab pertanyaan dari Om Tante yang sudah Om Tante sampaikan melalui kolom komentar ya di channel ini. Tapi saya barusan dapat info yang sepertinya lebih menarik gitu, lebih menarik kalau disampaikan kepada Om Tante kali ini gitu. Jadi yang untuk jawab-jawab pertanyaan mungkin saya pending untuk video berikutnya. Kali ini saya akan membahas soal super seller. Jadi saya barusan dapat info Om Tante kalau ada update soal peraturan super seller. Sekali lagi kalau kita udah ngomong soal super seller pasti ada pro kontra ya. Cuman coba deh Om Tante dengerin dulu apa aja sih sebenarnya yang akan diupdate dari super seller ini. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai dari hal yang pertama. Oke Om Tante, jadi saya dapat info gitu dari grup bahwa sebentar lagi super seller akan ada update ya, ada update. Lalu saya diberikan referensi link blog ya. Mungkin Om Tante nanti kalau penasaran seperti apa tulisannya, blognya, Om Tante bisa cek di kolom deskripsi ya. Nanti saya cantumkan linknya untuk bisa dibaca sendiri-sendiri nanti. Oke, judulnya segera pukul rata biaya layanan super seller cuma 0,5%. Oke, dari judulnya lumayan menarik ya, lumayan menarik. Jadi pukul rata biaya layanan super seller cuma 0,5%. Oke, kita baca ya bawahnya. Saya bacakan dulu Om Tante. Apa sih yang pertama yang akan berubah gitu? Salam super bla 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 gitu ya. Ada kabar gembira katanya ya. Nah, saya nggak tahu nih apakah ini akan menjadi kabar yang baik untuk Om Tante sekalian atau tidak. Biar nanti Om Tante yang menilai ya. Yang pertama, biaya layanan cuma 0,5%. Ini yang paling penting, mulai 11 Januari. Jadi update ini nanti akan berlaku mulai tanggal 11 Januari 2021. Oke, super seller akan memiliki biaya paling terjangkau hanya 0,5% dari total nilai jualan kamu. Oke, biaya ini berlaku untuk seluruh kategori barang jualan. Gitu. Dengan satu biaya kamu bisa mendapatkan seluruh keuntungan dari fitur super seller. Oke, itu hal yang pertama. Yang pertama adalah bahwa biaya super seller sekarang 0,5%. Jadi kalau Om Tante ingat dulu di awal-awal ya ada super seller, mungkin bahkan detik ini waktu video ini launching, biayanya masih mengacu pada biaya yang lama. Jadi per kategori itu memiliki besaran nilai biaya yang berbeda. Oke, ada yang saya agak lupa ya kalau kategori lain ya. Mungkin ada yang 3%, ada yang 1%, ada yang 0,5% gitu. Biayanya bervariatif tergantung dari kategori produk apa yang terjual. Jadi katakanlah produknya fashion gitu, kalau nggak salah dia kena sekitar 3%. Om Tante. Lalu mungkin ada yang sampai 5% gitu. Kalau saya inget-inget waktu saya dulu pernah upload soal super seller, soal fitur super seller ini baru di launching, pro kontra. Terutama teman-teman yang bermain produk-produk dengan harga yang lumayan mahal, harganya lumayan mahal tapi labanya tipis. Contoh misalkan harganya sangat bersaing ya, kalau contoh misalkan handphone biasanya masing-masing pedagang tuh harganya bersaing banget. Karena apa? Karena pembeli juga sudah tahu sebenarnya harga pasarannya berapa. Sehingga kita nggak bisa terlalu berharap banyak mematok harga terlalu tinggi. Oke, katakanlah kalau misalkan harga barangnya anggap saja 3 juta, lalu katakanlah potongannya adalah sebesar 5%, gede banget tuh, 5% dari 3 juta. Oke, kalau 5% dari 3 juta bisa 100 sekian ya, 150 bener kah? Gitu ya. Bayangkan labanya handphone aja nggak nyampe segitu, masa potongannya segitu, misalkan aja. Kalau nggak salah sih kalau handphone tuh selisih 50.000 aja udah luar biasa heboh gitu ya.
diburu, yang satunya harga 1.400.000, yang satu harga 1.350.000. Itu udah signifikan banget gitu. Nah, kalau kita mengacu pada persentase, tentunya dengan harga yang relatif mahal, katakanlah di atas 1 juta, itu pasti potongannya juga lumayan terasa gitu. Nah, dengan penyeragaman biaya ini yang cuma 0,5%, kayaknya ini jadi angin segar untuk Om Tante yang nonton video ini, yang kebetulan jualan barang-barang dengan nilai barangnya cukup tinggi, ya. Harapannya sih kayaknya kalau saya lihat sih kayaknya Bukalapak berusaha agar harga jual barang di Bukalapak bisa ditekan lagi, lebih dimurahkan lagi oleh para pelapak, karena biaya potongannya juga sudah diperkecil. Harapannya mungkin seperti itu, sehingga kalau teman-teman pelapak menurunkan harga jual barangnya, otomatis nanti pengunjung akan datang gitu ya, pengunjung akan datang, transaksi akan naik dengan sendirinya. Mungkin itu harapannya. Sepertinya seperti itu. Entah ini adalah angin segar atau tidak, apa Om Tante setuju atau enggak, apakah kebijakan ini akan berdampak signifikan atau tidak, ya saya kembalikan ke Om Tante yang menonton video ini. Coba kalau Om Tante punya pendapat, tulis pendapatnya di kolom komentar gitu ya. Biar saya juga pengen tahu juga perspektif dari Om Tante itu seperti apa tentang penyeragaman pemotongan biaya super seller ini yang sekarang hanya 0,5%. Oke. Lalu yang kedua di situ dituliskan bahwa akan ada gratis ongkir sepuasnya hingga 10.000 per transaksi. Artinya tidak ada kuota voucher per lapak lagi, ya, tidak ada kuota voucher per lapak. Saya nggak tahu kalau dari sisi pembeli seperti apa ya. Kalau saya baca seperti ini, lapak kamu akan didukung dengan subsidi ongkir sepuasnya dari Bukalapak hingga 10.000 per transaksi. Gratis ongkir akan diberikan kepada calon pembeli melalui kode voucher ataupun voucherku. Oke, nanti kita akan bahas soal voucher dan voucherku. Kini calon pembeli juga bisa menggabungkan kode voucher atau voucherku dari Bukalapak dengan voucher lapak yang kamu buat. Ya, ayo buat voucher lapak supaya transaksi lapakmu semakin banyak gitu ya. Jadi akan ada gratis ongkir sepuasnya bagi sisi pembeli. Kalau saya lihat di grup gitu, sempat ditanyakan juga maksudnya gimana dengan voucher lapak itu. Jadi sebentar. Oke. Tetap pakai kode voucher intinya. Pembeli kalau mau beli dengan potongan potongan ongkir 10.000 itu mengetikkan kode voucher gratis ongkir atau pasti cashback gitu ya. Pasti cashback, yang satu bentuknya cashback, yang satu gratis ongkir gitu ya. Ini yang untuk pembeli. Jadi tetapi kuotanya akan disesuaikan per pembeli, kemungkinan akan seperti itu. Tetapi untuk lapaknya itu tidak ada kuota yang diterima per lapak gratis ongkirnya. Ya, mungkin sebelumnya saya juga nggak terlalu memperhatikan ini sebenarnya sih, gitu. Mungkin sebelumnya per lapak itu ada kuotanya, jadi yang gratis ongkir di lapak ini maksimal sekian kali transaksi, sisanya nggak akan bisa berlaku gratis ongkirnya. Mungkin seperti itu di back end-nya ya, di back end sistemnya saya juga nggak ngerti. Tapi sekilas sih yang saya tangkap bahwa nantinya untuk yang gratis ongkir 10.000 per transaksi ini, subsidi gratis ongkirnya itu sepuasnya dari Bukalapak. Jadi nggak ada limitan transaksi per lapak, intinya seperti itu. Oke, sepertinya ya. Kalau saya salah, coba Om Tante koreksi ya. Saya di bagian komentar, coba komentarnya seperti apa soal subsidi ongkir ini. Kayaknya sih masih cukup powerful ya untuk yang subsidi ongkir. Kalau kita lihat dari marketplace yang lain gitu ya, subsidi ongkir cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah pengunjung yang datang ke marketplace tersebut. Semoga dengan ini juga Bukalapak akan meningkat jumlah pengunjungnya, yang otomatis juga akan meningkatkan transaksi kita. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga adalah transaksi naik hingga 15 kali dan lebih dipercaya dengan batch super seller. Ini klaimnya Bukalapak ya, tulisannya seperti itu. Nah, mungkin mereka sudah riset atau gimana, saya nggak ngerti juga.
Kamu akan mendapatkan badge super seller yang akan menambah kepercayaan calon pembeli lapak kamu yang dilihat lebih banyak oleh calon pembeli dan berpotensi untuk mendapatkan peningkatan transaksi hingga 15 kali lipat jika dibandingkan dengan tidak menggunakan super seller. Datanya seperti apa saya nggak ngerti, cuman dari awal sih super seller muncul saya sudah pakai super seller, jadi saya nggak ngerti tuh perbandingannya antara pakai super seller atau tidak, nggak merasakan gitu. Jadi semenjak ada fitur super seller launching, saya langsung pakai sampai detik ini. Jadi saya nggak ngerti perbandingannya. Apakah klaim ini peningkatan transaksi 15 kali ini logis atau tidak, saya nggak ngerti. Oke, mungkin Om Tante yang sudah merasakan atau mungkin tahu perbandingannya, coba bisa komen juga. Tapi yang saya lebih tertarik itu bukan masalah badge super sellernya ini ya. Jadi badge super seller ini kalau dulu itu kan ada kayak semacam peringkat-peringkat gitu ya mungkin ya. Ya sekarang ini ada yang super seller memang real super seller dengan skor lapaknya yang tinggi gitu, sehingga otomatis dia akan naik jadi super seller. Dulu awalnya seperti itu di awal-awal launching gitu. Sekarang jadi opsional, jadi Om Tante bisa pakai super seller atau tidak. Apakah badge ini bisa mempengaruhi peningkatan transaksi atau tidak? Kalau menurut analisa saya, mungkin kalau Om Tante yang sudah melihat video saya soal algoritma Bukalapak, Om Tante akan tahu seberapa besar dampak dari super seller, gitu ya. Agak susah menembus relevansi produk hasil pencarian di Bukalapak di halaman pertama kalau Om Tante tidak berlangganan super seller. Akan sangat berat sekali Om Tante produknya untuk bisa muncul di halaman depan itu kalau waktu dicari orang ya. Cari orang misalkan ketikkan handphone gitu, dia muncul di halaman pertama, itu agak berat kalau Om Tante tidak berlangganan super seller. Ya. Mungkin Om Tante kalau pengen lihat, coba cek dulu video saya yang dulu soal algoritma Bukalapak. Itu saya lebih tertarik soal itunya sih. Kalau masalah 15 kali lipatnya atau tidak, saya kurang tahu ya. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat Om Tante, yang keempat adalah cashback voucher eksklusif gitu ya. Gratis ongkir masih kurang. Bukalapak juga memberikan dukungan dengan voucher cashback eksklusif yang bisa digunakan di lapak kamu untuk calon pembeli dalam bentuk kode voucher ataupun voucherku. Voucher ini juga bisa digabung dengan voucher lapak. Jadi intinya, kalau Om Tante memberikan voucher lapak atau diskon yang memang Om Tante berikan secara sukarela untuk menarik orang agar mau beli di lapak Om Tante, itu bisa digabung dengan voucher eksklusif ini. Voucher eksklusif ini setahu saya, koreksi kalau saya salah. Jadi voucher yang memang diberikan kepada calon pembeli biasanya melalui blast notifikasi, baik itu melalui chat di akunnya atau melalui email. Jadi masing-masing akun itu akan mendapatkan blast seperti itu. Misalkan segera belanja produk elektronik ini dengan kode voucher ini, kamu akan mendapatkan potongan diskon sekian persen, katakanlah seperti itu voucher eksklusifnya. Dan ketika dia klik dan ternyata memilih produk Om Tante, dan Om Tante juga menyediakan voucher di lapak Om Tante, otomatis itu bisa digabungkan. Jadi si pembeli akan dapat double tuh potongannya. Mungkin ya itu yang diharapkan. Soal voucher lapak, Om Tante silahkan mau pakai atau tidak, tetapi harus benar-benar diperhitungkan ketika voucher lapak itu akan dibebankan ke Om Tante. Jadi itu sebenarnya mirip aja dengan diskon gitu ya. Cuman terpampangnya bukan dalam persen diskon gitu, cuman hanya orang-orang yang memang jadi pelanggan Om Tante, yang melihat profil di lapak Om Tante, tahu infonya bahwa akan ada potongan sekian untuk pembelian minimal sekian dengan kode voucher ini, itu yang dimaksud dengan voucher lapak gitu ya. Dan itu bisa digabung dengan voucher dari Bukalapak. Kalau dulu kalau nggak salah hanya bisa salah satu pakai, mau pakai voucher lapak atau voucher dari Bukalapak gitu. Kalau ini bisa digabung ya. Itu yang keempat. Nah ini yang terakhir Om Tante, ada sedikit tambahan. Jadi selain 4 keuntungan tersebut,
kamu juga akan tetap mendapatkan berbagai keuntungan dan fitur yang sudah disediakan untuk program super seller. Artinya gini, seingat saya dulu super seller itu ada yang bronze, ada yang gold, ada yang platinum gitu ya. Seingat saya nih. Kalau menurut informasi, untuk setelah ada penyeragaman biaya super seller ini, semuanya akan melekat pada super seller jenis gold. Jadi keuntungan-keuntungan yang didapat adalah keuntungan-keuntungan yang didapat sebagai super seller gold gitu ya. Itu keuntungan seperti itu. Tapi untuk masalah benefit lainnya atau fitur-fitur apa sih, keunggulan-keunggulan apa yang akan didapat oleh Om Tanto, itu akan diupdate berikutnya. Oke. Sekali lagi info ini soal penyeragaman biaya super seller dan ketentuan tadi yang ada 4 tadi di atas itu baru akan berlaku tanggal 11 Januari Om Tanto. Jadi sekarang saya rekam video ini tanggal 4, mungkin baru akan saya upload tanggal 5 gitu ya. Ada 6 hari setelah ini baru ketentuan ini berlaku ya. Jadi nanti Om Tante jangan kaget kalau nanti pas tanggal 11 tiba-tiba loh kok potongannya cuma sekian gitu ya. Loh kok tiba-tiba ada fitur ini, kok tiba-tiba ada fitur ini gitu. Nah, ini kita coba sampaikan yang terupdate info soal super seller. Semoga berguna Om Tante, semoga berguna untuk Om Tante sekalian. Yang belum subscribe Om Tante bisa subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifnya. Jadi kalau saya upload video baru, Om Tante akan dapat notifnya gitu di aplikasi YouTube Om Tante gitu kalau ada uploadan video terbaru dari kami. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya bingung mau ngomong apa, sebenarnya ini dadaan aja sih. Tadinya rencana pengen jawab-jawab pertanyaan dari Om Tante. Dan tidak lupa juga nanti mungkin akan tetap ada ya video jawab-jawab pertanyaan dari komentar Om Tante. Kalau yang ingin tanya, Om Tante bisa tulis di komentar di video ini, di komentar video manapun Om Tante kalau mau nanya, tanya aja. Gitu. Misalkan di video yang dulu-dulu Om Tante komen di situ kurang paham lalu pengen tanya aja. Nanti kita akan coba bahas dan jawab satu persatu lewat video berikutnya gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.